ارحمنا برحمتك يا الله، وارزقنا بجنتك يا الفاتحة بنية الفتوح والمنوح والرسوخ وصلاح الجسد والقلب والروح وطوبة النسوح. يفتح علينا وعليكم أبواب الخيرات والبركات والمسرات بجاه سيد السادات، ويرزقنا وإياكم الصحة والعافية مع الأرزاق الحسية والمعنوية بجاه خير البرية. ويفتح علينا وعليكم فتوح العارفين، فقهنا وإياكم في الدين ويعلمنا التأويل ويغفر الذنوب ويستر العيوب ويسهل كل مطلوب. ثم نهدي بين أرواح والدينا ووالديكم وأموات المسلمين عامة أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويجعل علينا بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم في الدين والدنيا والآخرة، وإلى حضرة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. صلى الله على محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala nabiyyahu khataman nabiyyin. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi yaqulu fi haqqi sayyidil mursalin. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ahibba'il kiram, usikum jami'an wa nafsi bittaqwallah wa bita'ati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Fa nas'alullah subhanahu wa ta'ala an yahdiyana ila siratikil mustaqim wa yaj'alana minal muttaqin wa yudkhilana jannatahu jannatan na'im bihaqqi sayyidil mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum fataqabbal ya karim. Fadilatul habaib asy-syurafa wal masyaikh al fudala wal ulama al a'izza wa jami'il hadirin al ahibba'i rahimakumullah. Satu kehormatan bagi saya dan satu kebahagiaan tersendiri yang pada malam hari ini dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala
saya bisa berkumpul dengan para habaib, para masyaikh, para alim ulama, para kiai, para pemuda, segenap jamaah daripada Masjid Serang yang kita cintai ini. Dan mudah-mudahan pertemuan kita pada kesempatan malam hari ini akan menjadi penyebab turunnya rahmat dan barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Secara khusus salam penghormatan kita sampaikan kepada orang-orang tua kita di sini. Wabil khusus kepada Habib Nagib Al-Haddad hafizahullahu taala wa ra'ah, dan sahabat kami tercinta pengurus daripada masjid ini Al-Habib Abdurrahman Al-Haddad hafizahullahu taala wa ra'ah, dan juga kepada semua habaib, semua masyaikh, semua ulama hafizahumullahu taala wa ra'ahum, famatalallahu bituli hayatihim wa nafa'ana bi'ulumihim fid dini wad dunya wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Ahiba'il kiram, pada kesempatan malam hari ini saya ingin mengingatkan diri saya khususnya dan segenap kaum muslimin pada umumnya bahwa agama yang kita peluk yaitu agama Islam yang dibawa oleh Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan agama yang penuh rahmat. Karena memang tidaklah diutus kita punya Nabi alaihi salatu wassalam melainkan sebagai rahmat untuk semesta alam. Wallahu subhanahu wa ta'ala qala wa ma arsalnaka illa rahmatal lil alamin. Tidaklah kami utus engkau wahai Nabi, kata Allah. Tidaklah kami utus engkau wahai Rasul illa melainkan rahmatan sebagai rahmat lil alamin. Makna alamin masih wallah. Jadi apa saja selain Allah, semua makhluk yang ada di alam semesta ini yang diciptakan oleh Allah, semua masuk dalam makna alamin. Jadi kalau Nabi diutus oleh Allah sebagai rahmat untuk semesta alam, berarti Nabi diutus oleh Allah sebagai rahmat untuk malaikatnya, untuk manusianya, untuk tumbuhannya, untuk hewannya. Tidak peduli apakah manusia yang beriman, bahkan yang kafir sekalipun, saudara. Rahmatan lil alamin. Artinya kalau Nabi diutus sebagai rahmat untuk semesta alam, berarti syariat yang dibawa oleh beliau, ajaran yang beliau bawa, hukum dan aturan hidup yang beliau ajarkan kepada kita semua, kalau dijalankan dengan benar, kalau dijalankan dengan baik, sesuai aturan Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, niscaya syariat itu akan menebar rahmat ke semesta alam, ibadallah. Jangankan manusia, hewan dan tumbuhan pun tidak akan pernah terzalimi. Jadi kalau sekarang banyak tumbuhan terzalimi, hewan terzalimi, kenapa? Karena syariat Nabi yang tidak ditegakkan. Nah karena itu, secara lebih khusus lagi, saya ingin mengajak bahwa golongan umat Islam yang selama ini, dari dulu sampai hari ini, salafan wa khalafan, yang selalu menjaga nilai-nilai rahmat yang diajarkan Islam, tidak lain dan tidak bukan adalah kalangan ahlus sunnah wal jamaah. Karena ahlus sunnah wal jamaah ini merupakan madhaban wasatan, madhab pertengahan, madhaban mu'tadilan, madhab yang penuh keseimbangan. Gak sampai di situ, ahlus sunnah wal jamaah merupakan madhabul mahabbah, madhab cinta. Kenapa? Karena madhab ahlus sunnah sejak awal sampai hari ini dan sampai hari kiamat selalu pemikirannya, keputusan dan sikapnya berdiri atas dasar cinta. Karena itu pada malam hari ini saya ingin mengajak, ayo mari kita lihat
bagaimana Ahlus Sunnah wal Jamaah ini bisa menjadi disebut madhab cinta, saudara? Yang pertama, Ahlus Sunnah ini merupakan satu madhab yang menjunjung tinggi hubbullah wa rasulih, cinta kepada Allah dan Rasulnya. Yang kedua, hubbul al wal ashab, cinta kepada keluarga Nabi dan para sahabatnya. Yang ketiga, hubbul ulama wal umara, berdiri atas dasar cinta kepada para ulama maupun para pemimpin umara selama mereka berjalan di jalan Allah dan Rasulnya. Yang ketiga, saudara, hubbul usra wal ummah, diajarkan untuk cinta kepada keluarga dan cinta kepada segenap umat Islam. Bahkan yang kelima, hubbul alam wal insaniyah, Ahlus Sunnah wal Jamaah berdiri atas dasar cinta kepada alam dan cinta kepada kemanusiaan. Mari kita urai satu persatu, saudara. Kita mulai dari yang pertama, hubbullah wa rasulih. Allah berfirman dalam Al-Quranul Karim, faqala ta'ala, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Luar biasa ini firman, saudara. Allah nyatakan kepada nabinya, qul, katakan hai nabi, katakan hai rasul, katakan kepada kau punya umat, in kuntum tuhibbunallah, hai umat Islam, jika kamu sungguh-sungguh betul-betul benar-benar cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Maksudnya ikuti Nabi, saudara. Yuhibbukumullah, niscaya Allah pasti akan mencintai kamu sekalian. Artinya, saudara, siapa yang mengaku cinta kepada Allah wajib untuk ikut dan patuh kepada aturan Nabi. Jangan ngaku cinta kepada Allah kalau dia tidak ikut kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena ikut kepada Rasulullah merupakan bukti otentik kalau seseorang itu cinta kepada Allah. Jadi cinta kepada Allah bukan sekedar di mulut, saya cinta Allah. Enggak cukup, saudara, tapi buktikan dengan ikut Nabi. Begitu dia buktikan amaliyahnya sehari-hari, dia ikut ajaran nabinya, itulah bukti otentik, bukti original, bukti yang tidak bisa dipungkiri kalau yang bersangkutan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak sampai di situ, bahkan ikut kepada Nabi merupakan syarat mutlak untuk mendapatkan cintanya Allah. Karena dalam ayat tadi Allah menyatakan yuhibbukumullah. Kalau kamu sudah ikut Nabi, sudah ikuti ajaran Nabi, yuhibbukumullah, niscaya Allah pasti cinta kepada kamu. Jangan mimpi Allah cinta kepada kita, jangan mimpi kita mendapatkan cinta Allah kalau kita tidak ikut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi saya ulangi sekali lagi bahwa ikut Nabi adalah bukti cinta kepada Allah. Pada saat yang sama, ikut Nabi adalah merupakan syarat mutlak untuk mendapatkan cintanya Allah. Nah, jadi kalau kita cerita cinta Allah, cinta Nabi, ya jalani. Jadi cinta kepada Nabi pun bukan hanya sekedar kita berselawat. Cinta kepada Nabi pun bukan hanya sekedar kita mengatakan cinta. Cinta kepada Nabi pun harus dibuktikan. Kita melaksanakan segala perintahnya, kita tinggalkan segala larangannya, semata-mata hanya untuk mendapatkan ridha Allah. Kenapa ini saya tekankan di awal ceramah ini? Karena maaf, di zaman sekarang ini masih banyak orang Islam kalau dikasih tahu hukum, kemudian dikasih dalil dari hadis Nabi, dia nggak puas, saudara. Dia ngotot minta dalil dari Al-Quran. Jadi kalau nggak ada dalil dari Al-Quran, seolah-olah dia nggak mau terima. Sudah dikasih tahu nih dalilnya dari hadis Nabi, dari perbuatan Nabi, dari ucapan Nabi. Saudara, dia nggak puas. Tetap dia ngototkan di Al-Quran tidak ada. Kan dalam Al-Quran nggak ada ayatnya.
Dia lupa, saudara, bahwa sumber hukum Islam itu tidak hanya terbatas kepada Al-Quran saja. Justru sumber hukum utama setelah Al-Quran adalah sunnah hadis Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena Nabi ditugaskan oleh Allah untuk menjelaskan isi kandungan Al-Quran. Allah menyatakan dalam Al-Quran, faqala ta'ala wa anzalna ilaika dzikra litubayyina linnas ma nuzila ilaihim. Wa anzalna ilaika dzikra, kami telah turunkan kepada engkau ya Rasul, hei Nabi, adzikra yaitu Al-Quranul Karim. Untuk apa? Litubayyina linnas, untuk kau jelaskan kepada umat manusia manusila ilaihim, apa yang diturunkan kepada mereka. Jadi tugas Nabi adalah bayanun lil Quran, untuk menjelaskan isi kandungan Al-Quran. Mustahil kita bisa memahami isi kandungan Al-Quran secara sempurna, baik dan benar, kalau kita tidak berpegang teguh kepada hadis Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berapa banyak ayat Al-Quran yang mujmalah, ayat Al-Quran yang bicara tentang suatu hukum secara global. Seperti Allah menyatakan wa aqimus shalah, dirikanlah salat. Tapi Allah tidak pernah menjelaskan bagaimana caranya salat. Enggak ada dalam Al-Quran yang menceritakan salat itu diawali dengan takbiratul ihram yang diikuti dengan niat, saudara. Kemudian dilanjutkan dengan doa iftitah, membaca suratul Fatihah. Kemudian membaca sebagian surat daripada Al-Quranul Karim. Ada ruku, ada i'tidal, ada sujud, ada duduk, ada yaitu daripada tumakninah dan lain sebagainya. Tidak ada dalam Al-Quranul Karim. Lalu kalau Allah perintahkan wa aqimus shalah, tegakkanlah salat, bagaimana cara kita salat kalau kita tidak berpegang kepada hadis Nabi? Maka itu peranan Nabi, kata Allah, litubayyina linnas ma nuzila ilaihim. Engkau punya tugas ya Rasulullah, ya Habibullah, ya Nabi Allah, untuk kau jelaskan kepada manusia apa yang Allah turunkan kepada mereka. Makanya tentang sholat, Nabi kumpulkan sahabatnya. Apa kata beliau? Shallu kama ra'aitumuni usolli. Hei para sahabat, hei umat Islam, shallu, sholatlah kamu sekalian, kama ra'aitumuni usolli, sebagaimana kamu melihat aku sholat. Dari Nabi yang ngajarin. Ada takbiratul ihram, ada ruku, ada sujud, saudara. Nabi yang jelaskan. Kalau kita terus nggak mau berpegang kepada hadis, hanya berpegang kepada Al-Quran saja, bagaimana cara kita menafsirkan ayat tadi, saudara? Nah, ini sengaja saya tekankan khususnya kepada kaula muda. Kalau kita bicara hukum, sudah dikasih dalil dari hadis sahih dari Nabi, cukup. Walaupun di Al-Quran tidak ada, cukup itu sebagai dalil, saudara. Karena apa yang diucapkan oleh Nabi tidak datang dari hawa nafsunya, itu semata-mata merupakan wahyu yang diwahyukan oleh Allah kepadanya. Wallahu subhanahu wa ta'ala qala wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah sekali-kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan suatu ucapan dari hawa nafsunya, tidak. Tapi apa yang beliau ucapkan adalah semata-mata merupakan wahyu Allah yang diwahyukan oleh Allah kepadanya. Jadi kalau kita bicara hukum, sudah dikasih dalil dari hadis, walaupun dalil tidak ada dalam Al-Quran, cukup kafa. Karena hadis adalah sumber hukum kedua setelah Al-Quranul Karim. Ada lagi di dalam Al-Quran ayat-ayat yang mutlaqah, ayat-ayat yang bicara hukum, tapi nggak ada penjelasan tentang batasannya, saudara. Seperti Allah berfirman dalam Al-Quranul Karim, faqala ta'ala wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma. Pencuri laki-laki dan pencuri perempuan, potonglah tangan mereka. Ya, pencuri harus dipotong tangan. Tapi Allah nggak jelaskan yang dipotong tangan yang mana. Yang dipotong itu batas tangannya sampai mana? Apakah jarinya saja? Apa sampai pergelangan tangan? Apa sampai siku? Apa sampai ketiak? Nggak ada penjelasannya, saudara. Lalu bagaimana kita mau jalankan hukum tersebut?
kalau kita tidak tahu batasannya, disitulah tugas Nabi. Litubayyina linnasi ma nuzila ilaihim. Disitulah tugas Nabi, jelaskan kepada umat Islam bagaimana cara melaksanakan hukum tersebut. Oh, ternyata yang dipotong untuk pencurian pertama kali tangan kanannya dari batas pergelangan tangan. Dari mana kita tahu? Dari penjelasan dan amal perbuatan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak sampai di situ, saudara. Berapa banyak di dalam Al-Quran ayat-ayat yang amah, umum. Kalau kita jadikan sembarangan sebagai dalil, bisa rusak syariat ini, saudara. Seperti firman Allah dalam Al-Quranul Karim, faqala ta'ala, qul man harrama zinatallah allati akhraja li ibadih. Allah menyatakan, katakanlah, siapa yang mengharamkan perhiasan Allah yang Allah keluarkan untuk hamba-hambanya. Kalau kita hanya berpegang kepada ayat ini saja, maka semua perhiasan untuk semua umat Islam, laki maupun perempuan, halal. Tidak ada yang haram, saudara. Allah yang menyatakan, qul man harrama zinatallah allati akhraja li ibadih. Ini ayat namanya ayat umum. Kalau kita hanya berpegang kepada ayat ini saja, saudara, perhiasan apa saja, termasuk emas dan sutra, bagi perempuan, bagi laki-laki, halal. Tapi suatu ketika Nabi kasih tahu kepada para sahabat, Nabi pegang di tangan kanannya emas, Nabi pegang di tangan kirinya sutra. Kemudian Nabi mengatakan alaihi salatu wassalam, hadani haramani lidzukuri ummati. Kedua benda ini, kedua barang ini, emas dan sutra, haram bagi kaum laki-laki umatku. Subhanallah. Dari situ kita tahu ternyata ayat tadi sifatnya umum. Semua perhiasan halal kecuali, siapa yang mengecualikan? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tidak berpegang kepada hadis, kalau kita tidak ikut Nabi, kalau kita tidak patuh Nabi, kalau kita tidak taat Nabi, maka pengecualian tadi hilang dari benak kita, saudara. Betapa berbahayanya, rusak syariat Islam kalau umat Islam hanya berpegang kepada Al-Quran tapi nggak mau berpegang kepada penjelasan nabinya. Padahal Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling paham, paling mengerti akan isi makna kandungan Al-Quranul Karim. Tidak ada satu manusia pun di atas muka bumi ini, di alam semesta ini, yang lebih paham, yang lebih mengerti apa maksud isi kandungan Al-Quran yang lebih daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi ayat-ayat semacam itu dalam Al-Quran banyak, saudara. Enggak sampai di situ, saudara. Kadang-kadang dalam Al-Quran ada suatu hukum yang enggak berlaku lagi. Kita nggak bakal tahu kalau kita nggak lihat penjelasan Nabi. Lihat dalam surat Al-Baqarah ada ayat wasiat, saudara. Allah kasih tahu umat Islam, kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut in taraka khairan wasiyah lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Ini ayat wasiat di mana diwajibkan orang beriman untuk menulis wasiat kalau dia punya harta. Wajib dia tulis wasiat untuk kedua orang tua, untuk kerabatnya, saudara. Wajib. Kalau disebut wajib, berarti kalau nggak dilaksanakan berdosa, saudara. Tapi kemudian turun surat An-Nisa ayat 11 dan 12. Allah ringkikan bagian ahli waris. Berapa untuk anak, berapa untuk ibu, berapa untuk ayah. Kapan ibu dapat 1/6, kapan ibu dapat 1/3. Kapan itu anak perempuan dapat 2/3, kapan dapat setengah, kapan dia dapat separuh daripada saudara laki-lakinya, saudara. Allah jelaskan dalam surat An-Nisa ayat 11 dan 12. Di ayat ke-13-nya Allah nyatakan tilka hududullah. Itu adalah ketetapan Allah, hukum Allah yang tidak boleh dilanggar. Ini ayat waris. Kalau kita nggak pegang hadis, nanti kita bingung yang mana yang mesti dilaksanakan. Wasiatnya wajib, warisnya wajib, saudara. Dua-duanya ayat Al-Quran.
Nabi datang untuk menjelaskan. Nabi kasih tahu kepada para sahabatnya, la wasiyata li waris. Tidak ada wasiat untuk ahli waris. Illa kecuali biridha'il warathah. Kecuali dengan keridhaan para ahli waris. Dari sini kita tahu, oh kalau gitu ayat wasiat sudah batal kewajibannya, saudara. Dari mana kita tahu batal? Nabi yang jelaskan, saudara. Betapa berbahayanya kita mau bicara hukum, menggali daripada Al-Quranul Karim, kalau kita tidak melihat penjelasan Nabi, nanti ayat-ayat yang sudah batal kita berlakukan lagi, saudara. Rusak syariat ini. Itulah peranan Nabi. Makanya Ahlus Sunnah wal Jamaah menjunjung tinggi hubbullah wa rasulih, cinta kepada Allah dan Rasulnya. Dalam arti kata, wajib kita berpegang kepada aturan Allah yang dituangkan dalam Al-Quranul Karim dan aturan Nabi yang dituangkan di dalam hadisnya, saudara. Makanya kalau ada kelompok ngaku Ahlus Sunnah tapi nggak mau pakai hadis Nabi, bohong dia Ahlus Sunnah, saudara. Ada orang ngaku Ahlus Sunnah tapi dia nggak mau pakai hadis Nabi kita untuk menjelaskan isi kandungan Al-Quran, dusta. Nah itu ciri pertama Ahlus Sunnah wal Jamaah, saudara, berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Ciri utama. Kalau nggak punya ciri ini dia bukan Ahlus Sunnah, saudara. Bohong. Walaupun dia teriak-teriak seantero dunia, saya Ahlus Sunnah. Walaupun dia sumpah berjuta kali, demi Allah, wallahi, tallahi, waimallah, saya Ahlus Sunnah. Tapi manakala dia sudah singkirkan sunnah Nabi, hadis Nabi di dalam menjelaskan isi kandungan Al-Quran, dia dusta, dia bohong, dia bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah, saudara. Nah, itu yang pertama. Makanya hati-hati, saudara. Di kita punya negeri masih banyak kelompok ini, kelompok yang menolak hadis Nabi, sunnah Nabi. Alasannya cukup Al-Quran saja jadi imam kami. Itu bukan tuntunan daripada a'immah kita. Itu bukan tuntunan imam-imam kita, salaf kita, ajdad kita, bukan. Nah inilah yang pertama yang ingin saya sampaikan, saudara, bahwa Ahlus Sunnah menjunjung tinggi cinta kepada Allah dan Rasulnya. Dalam arti siap mematuhi perintah Allah dan Rasulnya. Karena perintah Allah dan Rasulnya menjadi satu kesatuan yang tidak boleh dipisahkan. Oh enggak sampai di situ peran As-Sunnah, saudara. Kadang-kadang terjadi ada kalimat yang muskil dalam Al-Quran. Jangankan kita yang lahir jauh dari negeri Arab, yang kadang-kadang baru belajar Arab sehari dua hari. Kadang-kadang ada sahabat lahir di samping Nabi, belajar dengan Nabi, mereka sendiri nggak paham artinya, saudara. Akhirnya mereka bertanya kepada Nabi. Ini terjadi berkenaan dengan ayat yang menceritakan, saudara, di mana Allah membolehkan kepada orang beriman untuk makan dan minum di malam hari bulan Ramadan. Allah nyatakan, faqala ta'ala, kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajri thumma atimmus siyama ilal lail. Sadaqallahul azim. Allah nyatakan apa? Hei orang beriman, kulu washrabu, makanlah kamu, minumlah kamu. Minum di malam hari bulan Ramadan, makan, minum, nggak apa-apa, terusin. Sampai kapan? Hatta yatabayyana lakum, sampai jelas bagi kamu sekalian, al khaytul abyad, benang putih, minal khaytil aswad, dari benang hitam, minal fajri, daripada pagi hari, thumma atimmus siyama ilal lail. Nah, kalau benang putih dan benang hitam sudah jelas bagi kamu, maka mulailah kamu berpuasa sampai malam. Saudara, begitu ayat ini turun, ada seorang sahabat berusaha untuk menafsirkan sendiri. Pulang ke rumah, kemudian dia ambil gulungan benang putih, dia ambil segulung benang hitam, dia taruh di bawah bantalnya, saudara. Dia tidur, malam bangun sahur. Setelah sahur dia mau tahu, ini udah masuk waktu puasa belum ini? Sudah masuk waktu puasa belum? Bagaimana cara taunya? Ayat Al-Quran kan bilang, hatta yatabayyana lakum, sampai jelas bagi kamu benang hitam dan benang putih. Dia buka bantalnya, dia lihat benang hitam, benang putih.
Di gelap dua-duanya tetap nggak kelihatan. Di terang ya memang yang manapun bisa kelihatan. Dia nggak paham maksudnya apa, saudara. Ini sahabat belajar dengan Nabi. Besok paginya dia bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia tanya kepada Nabi, saudara. Begitu dia cerita, ya Rasulullah, aku simpan benang hitam dan benang putih di bawah bantal ya Rasulullah. Nabi senyum, Nabi ketawa, saudara. Apa kata Nabi? Bukan itu maksudnya. Al-khaitul abiyat, yang dimaksud benang putih adalah bayadun nahar, terangnya cahaya siang. Dan yang dimaksud dengan al-khaitul aswad, benang hitam, adalah sawadul lail, kegelapan malam. Jadi pagi hari, saudara, kalau yang belajar ilmu falak, pagi hari coba lihat di ufuk sebelah timur, saudara. Tapi jangan ada halangan. Ufuknya cakrawala terbuka. Nah, itu kalau gelapnya malam dengan terangnya pagi masih saling mendominasi. Ntar kelihatan gelap, ntar sedikit kelihatan terang, ntar gelap lagi. Itu namanya fajr kadzib. Itu fajar bohong, belum subuh tuh. Nah, tapi begitu yang gelap sama yang terang, nah, sudah tidak saling mendominasi. Kalau diperhatikan dengan teliti, seolah-olah di sana ada satu garis memanjang yang memisahkan antara terangnya siang dengan gelapnya malam. Itulah yang disebut al-fajrus shadiq. Itu disebut fajar betul. Itulah awal masuk subuh. Itulah awal kita berpuasa. Jadi ini sahabat diterangin sama Nabi begitu, baru dia paham, saudara. Luar biasa artinya apa? Berarti, saudara, peran Nabi di samping merincikan hukum yang masih global, memberikan batasan kepada hukum yang masih mutlak, memberikan penjelasan tentang adanya pengkhususan dari hukum yang umum, dan memberikan penjelasan tentang terjadinya pembatalan hukum, juga menjelaskan kata-kata yang sulit dipahami oleh bangsa Arab, saudara. Alhamdulillah, nggak sampai di situ. Yang terakhir dari bagian nomor 1 ini, saudara, bahwa peran Nabi diantaranya adalah insya ahkamin jadidatin sakata anhal Quran, membangun hukum baru yang belum disebutkan dalam Al-Quran, saudara. Di Quran nggak ada. Seperti apa? Seperti soal akikah, nggak ada dalam Al-Quran. Kurban ada, akikah nggak ada, saudara. Atau seperti soal khitan anak perempuan, di Quran nggak ada. Atau seperti zakat fitrah, zakat ada, zakat mal ada, zakat perkebunan ada, zakat emas ada, zakat fitrah nggak ada dalam Al-Quran, saudara. Lalu dari mana kita bisa tahu hukumnya? Nabi yang menerangkan kepada umatnya. Jadi salah satu peranan Nabi adalah memberikan penjelasan hukum yang belum ada di dalam Al-Quranul Karim. Yang keenam ini banyak sekali, saudara. Itulah yang tadi saya sebutkan. Kalau nanya hukum kepada kiai, nanya hukum kepada habib, nanya hukum kepada syekh, nanya hukum kepada ulama, dikasih dalil hadis, walaupun tidak ada dalam Al-Quran, selama hadis itu sahih, cukup. Itu merupakan dalil hukum buat kita semua, saudara. Kira-kira jelas tidak? Alhamdulillah. Nah, ini ciri ahlu sunnah yang pertama, hubbullah wa rasulih. Nggak ada tawar menawar. Pokoknya kalau udah Allah memerintahkan apa saja kerjain. Kalau udah Nabi yang perintahkan apa saja kerjain. Kalau Allah sudah larang apa saja jauhkan. Kalau Nabi sudah larang apa saja stop, jangan dikerjakan. Allah menyatakan dalam Al-Quranul Karim, faqala ta'ala, wa ma'atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa saja yang Nabi berikan kepada kalian, fakhudhu, ambil, amalkan. Wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apa saja yang Nabi larang, stop, jangan dikerjakan, saudara.
Alhamdulillah. Selamat datang kepada Habib Alwi Baagil dari Ketapang, Madura. Mudah-mudahan kehadiran beliau dengan rombongan akan semakin banyak rahmat dan barakah yang Allah turunkan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah madhab mahabbah, madhab cinta. Cinta kepada siapa? Yang kedua adalah hubbul al wal ashab. Cinta kepada keluarga Nabi dan cinta kepada para sahabat Nabi. Ini enggak ada kompromi ini saudara. Enggak ada orang ngaku-ngaku Ahlus Sunnah benci sama keluarga Nabi. Dari mana datangnya Ahlus Sunnah? Ahlus Sunnah wal Jamaah sepakat wajib cinta kepada Ahlul Bait Nabi dan cinta kepada para sahabat Nabi saudara. Wajib. Kita mulai soal cinta kepada keluarga Nabi. Setelah itu kita lanjutkan kepada cinta kepada para sahabat Nabi saudara. Alaihi salatu wassalam. Cinta kepada keluarga Nabi adalah tuntutan Allah dalam Al-Quranul Karim. Allah yang menyatakan kepada Nabi, faqala ta'ala, qul la as'alukum alaihi ajra illal mawaddata fil qurba. Katakan hai Muhammad, katakan hai Nabi, katakan hai Rasul, katakan kepada kau punya umat, la as'alukum alaihi ajra, aku tidak meminta upah apapun kepada kalian atas segala jerih payah jasaku mengajarkan kepada kalian berbagai macam ajaran, illah melainkan al mawaddah, cinta kasih, fil qurba, di dalam aku punya keluarga. Gak ada perbedaan pendapat di antara ulama Ahlus Sunnah, cinta keluarga Nabi adalah wajib. Makanya Sayyiduna Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, apa beliau menyatakan, urqubu Muhammadan fi ahli baiti. Ini ucapan Sayyidina Abu Bakar saudara, ada dalam Sahih Bukhari. Sayyidina Abu Bakar mengingatkan umat setelah wafatnya Nabi, tatkala beliau menjadi khalifah, beliau katakan, urqubu Muhammadan fi ahli baiti, jagalah kehormatan Nabi Muhammad dengan menjaga keluarganya. Masya Allah. Makanya kalau ada cerita-cerita yang bilang Sayyidina Abu Bakar benci sama keluarga Nabi, bohong semua saudara. Kalau ada cerita-cerita yang bilang Sayyidina Abu Bakar Siddiq bermusuhan dengan keluarga Nabi, dusta saudara. Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu adalah sahabat yang sangat mencintai keluarga Nabi. Kenapa? Karena beliau tahu itu perintah Allah, itu perintah Nabi. Dan Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu tidak akan pernah bergeser, yaitu daripada tetap mematuhi perintah Allah dan Rasulnya. Alhamdulillah. Nah karena itu saudara, saya ingatkan sekali lagi bahwa kita harus jaga akhlak kita kepada para keluarga Nabi, wabil khusus kepada Sayyidina Ali, kepada Siti Fatimah Zahra, kepada Sayyidina Hasan, kepada Sayyidina Husain. Ini mereka adalah keluarga yang sangat dicintai oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau di luar sana ada yang coba-coba mengatakan Sayyidina Ali begini, Sayyidina Ali begitu, Fatimah Zahra begini, Fatimah Zahra begitu, Sayyidina Hasan begini, Sayyidina Hasan begitu, dia cerita dengan tidak punya adab kepada keluarga Nabi, dusta. Kalau dia Ahlus Sunnah wal Jamaah sudah. Walaupun dia bersumpah dia Ahlus Sunnah wal Jamaah, walaupun dia bersumpah demi Allah berjuta kali kalau dia Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi manakala dia memusuhi keluarga Nabi, membenci keluarga Nabi, tidak menghormati keluarga Nabi, dia bukan Ahlus Sunnah. Maka jangan kita dipecah belah saudara. Mencintai keluarga Nabi sampai hari kiamat merupakan kewajiban agama. Apalagi Nabi mengatakan, udzakirukumullahu fi ahli baiti. Aku ingatkan kamu sekalian, hai umatku, jaga aku punya keluarga. Nah karena itu saudara, kalau kita sudah tahu begitu, ayo mari kita jaga cinta kita kepada keluarga Nabi. Insya
Allah. Begitu juga cinta kepada sahabat Nabi. Saudara, apalagi Muhajirin dan Ansor yang Allah nyatakan dalam Al-Qur'anul Karim. Faqala ta'ala was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansor walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Subhanallah. Allah yang nyatakan dalam Al-Qur'an was-sabiqunal awwalun, dan mereka-mereka yang pertama-tama kali masuk Islam ikut Nabi, minal muhajirin wal ansor, dari kalangan muhajirin dan dari kalangan ansor, walladzina tabauhum bi ihsan, dan mereka-mereka yang mengikuti muhajirin dan ansor dengan kebaikan. Apa dinyatakan oleh Allah? Radhiyallahu anhum, Allah ridho kepada mereka, wa radu'an, dan mereka juga ridho kepada Allah. Ini yang menyatakan radhiyallahu anhum bukan manusia, saudara, Allah. Jadi kalau kita sebut Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu, Sayyidina Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu, Sayyidina Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ini bukan bid'ah, saudara. Allah yang menyatakan dalam Al-Qur'an, was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Jadi kita mengikuti apa yang Allah nyatakan dalam Al-Qur'an. Allah yang menyatakan, Allah ridha dengan muhajirin, Allah ridha kepada ansor. Kalau Allah ridha kepada mereka, maka tidak ada pilihan bagi kita kecuali kita juga wajib ridha kepada mereka, saudara. Alhamdulillah. Jadi hati-hati, saudara, hati-hati. Ini zaman penuh fitan. Penuh fitan. Banyak orang-orang yang tidak punya malu sekarang ini, saudara. Menceritakan tentang keluarga Nabi, menceritakan tentang istri Nabi, menceritakan tentang sahabat Nabi, saudara. Betul, para sahabat Nabi tidak maksum. Betul, keluarga Nabi juga tidak maksum. Betul, muhajirin dan ansor tidak maksum. Betul, mereka juga manusia yang punya kesalahan. Tapi kedudukan mereka tidak sama dengan kedudukan kita. Ridho yang mereka dapatkan dari Allah untuk mereka tidak sama dengan apa yang kita dapatkan dari Allah. Jasa-jasa mereka saat memperjuangkan Islam bersama Nabi tidak akan pernah bisa kita tandingi, saudara. Dan hati-hati, saudara, satu hal saja ingin saya ingatkan, bahwa para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam adalah naqalatul Quran was sunnah. Mereka itu adalah pembawa, penyampai, penukil Al-Quran dan sunnah kepada kita. Bagaimana itu Al-Quran dari Nabi sampai kepada kita? Lewat sahabat. Bagaimana itu hadis dari Nabi sampai kepada kita? Lewat sahabat. Nah, sekarang ada orang mentajrih Nabi nggak bisa, meragukan kebenaran sabda Nabi nggak bisa. Tapi bagaimana caranya supaya sabda Nabi itu diragukan? Ragukanlah para sahabatnya. Ini yang berbahaya, saudara. Jadi kalau sudah sahabat Nabi kita tidak percaya, kita curigai, lalu bagaimana dengan Al-Quran dan hadis yang dari Nabi kepada kita lewat mereka? Kalau para sahabat Nabi tidak bisa dipercaya, kalau para sahabat Nabi patut dicurigai, kalau para sahabat Nabi tidak jujur dan amanat, berarti Al-Quran dan hadis yang sampai kita penuh kecurigaan, saudara. Hati-hati, hati-hati, saudara. Ya, mereka punya salah, tapi kesalahan mereka bukan untuk kita pergunjingkan, berbahaya. Ya betul, mereka punya salah, tapi kesalahan mereka bukan untuk kita besar-besarkan, berbahaya. Nanti kalau sahabat Nabi sudah tidak dipercaya, kalau umat Islam sudah seenaknya, semau-maunya bicara tentang sahabat Nabi, mencaci maki sahabat Nabi, lalu siapa yang bisa dipercaya menyampaikan Al-Quran dan hadis kepada kita? Al-Quran dari Nabi sampai kepada kita lewat sahabat, hadis dari Nabi sampai kepada kita lewat sahabat.
Karena itu saudara, ulama mengamanatkan kepada kita, hati-hati. Bicara tentang para sahabat Nabi, hati-hati. Bukan kita nggak boleh mengkaji sejarah, boleh. Sejarah harus dikaji, sejarah harus digali. Bukan nggak boleh kita tahu tentang kesalahan ijtihad mereka, boleh. Tapi kesalahan ijtihad sebagaimana kita ketahui saudara, seorang mujtahid bila berijtihad salah, dia masih tetap dapat pahala 1. Kalau benar dia dapat pahala 2. Tanamkan husnuzon kepada keluarga Nabi dan para sahabatnya. Jadi jangan kita membangun madhab atas dasar suudzon. Jangan kita mendirikan madhab atas dasar curiga, atas dasar bughut, hikit, benci, iri, dengki. Madhab Ahlus Sunnah berdiri atas dasar cinta, saudara. Cinta kepada Allah dan Rasulnya, cinta kepada keluarga Nabi dan para sahabatnya. Alhamdulillah. Nggak ada. Kita nggak diajarkan untuk membangun mazhab kita atas dasar benci, iri, dengki, caci maki, saudara. Nggak ada. Nah, untuk itu mari kita lihat bagaimana Sayyidina Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu ketika berhadapan dengan kalangan Khawarij. Ini Khawarij nggak tanggung-tanggung, saudara. Bukan hanya mencaci maki Sayyidina Ali, bahkan mengkafirkan Sayyidina Ali. Mereka kafirkan depan Sayyidina Ali, mereka kafirkan Sayyidina Ali itu kafir, kata mereka. Bukan hanya sampai mengkafirkan, bahkan mereka menghalalkan darah Sayyidina Ali untuk ditumpahkan, saudara. Sayyidina Ali ketemu sama mereka. Sayyidina Ali dengar bagaimana mereka mencaci maki Sayyidina Ali, mengkafirkan Sayyidina Ali, menghalalkan darah Sayyidina Ali. Kemudian Sayyidina Ali ditanya oleh para sahabatnya, bagaimana nih mereka hukumnya? Apa mereka kafir? Apa mereka munafik? Apa jawab Sayyidina Ali? Hum ikhwanuna bagaw alaina. Subhanallah. Mereka saudara kita, cuma mereka membangkang kepada kita. Subhanallah, jawaban yang penuh adab, jawaban yang penuh akhlak, jawaban saudara yang penuh tata krama luar biasa. Saya mau tanya jujur, kalau anda di zaman sekarang ketemu orang depan muka anda mengatakan lu kafir, lu boleh dibunuh, kira-kira bagaimana anda bilang? Anda ditanya tuh orang bagaimana, ngafirin lagi ya? Lu ketika lu yang kafir, kan begitu. Dia udah ngafirin kita, ngalarin darah kita, saudara. Enggak, Sayyidina Ali enggak mengatakan mereka kafir, tidak. Bahkan Sayyidina Ali mengatakan kepada mereka, kami tidak larang kalian sholat di masjid kami. Kami tidak larang kalian berkumpul dengan kami. Dan kami tidak akan angkat senjata kepada kalian selama kalian tidak angkat senjata kepada kami. Subhanallah. Makanya Khawarij nggak pernah diperangi oleh Sayyidina Ali kecuali setelah mereka angkat senjata, saudara. Begitu mereka angkat senjata, begitu mereka mengganggu orang-orang beriman, begitu mereka seenaknya membunuh kaum muslimin, diperangi oleh Sayyidina Ali, saudara. Tapi saat mereka belum angkat senjata, diajak dialog oleh Sayyidina Ali. Kenapa kalian kafirkan aku? Diajak dialog, nggak sampai di situ. Sayyidina Ali kirim Sayyidina Abdullah ibn Sayyidina Abbas datang, ketemu sama orang-orang Khawarij, ajak mereka dialog. Ribuan orang Khawarij taubat di tangan Abdullah ibn Abbas, saudara. Kembali ke jalan Allah. Nah, ini sikap-sikap semacam ini, sikap-sikap terpuji yang perlu untuk kita suburkan dalam kehidupan kita di zaman sekarang ini, saudara. Insya Allah. Jadi para sahabat Nabi ini luar biasa. Mereka orang-orang mulia. Udah nggak usah kita cerita mempergunjingkan mereka. Kalaupun mereka punya kesalahan, saudara, Allah nanti nggak tanya kita. Saudara, nanti dikubur kita nggak ditanya apa kesalahan Abu Bakar, nggak ada. Kita nggak ditanya apa kesalahan Ali, nggak ada, saudara. Nggak ada. La tus'alun amma ya'malun, saudara. Engkau tidak akan ditanya tentang apa yang mereka perbuat. Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum.
Nah, jadi ini akhlak daripada ahlus sunnah wal jamaah. Jadi ahlus sunnah itu akhlaknya luar biasa, nggak mau sembarangan main kaki maki sahabat, mempergunjingkan sahabat, nggak ada saudara. Akhlak kita jaga. Nah di zaman sekarang ini kan jadi fitnah, apalagi ini zaman Twitter, zaman Facebook. Itu kalau udah di Twitter, di Facebook, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Seenak-enaknya orang. Ada yang mencaci maki Siti Aisyah, ada yang mencaci maki Siti Hafsah. Emang mereka pikir siapa saudara? Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha adalah salah satu daripada istri Nabi yang tercinta, daripada ummahatul mukminin. Kalau ada yang mengatakan sahabat Nabi jelek, istri Nabi jelek, berarti mengatakan Nabi kita istrinya jelek. Berarti mengatakan Nabi nggak becus pilih istri. Masya Allah. Apa kita lebih hebat dari Nabi alaihi salatu wassalam? Allah tidak akan biarkan kalau ada perempuan-perempuan tidak benar berdiri di sisi Nabi, saudara. Jadi kalau kita katakan sahabat Nabi yang A, yang B, yang C, yang D ini semua rusak, berarti Nabi sahabatnya orang rusak. Berarti Nabi nggak becus pilih teman. Na'udzubillah min dzalik, nastaghfirullahal azim. Saya mau tanya semua yang ada di sini, Nabi kita mulia tidak? Nabi mampu tidak pilih istri? Nabi mampu tidak pilih sahabat? Nabi bisa membedakan orang baik dan orang jahat tidak? Takbir. Sallu ala Nabi. Hati-hati saudara, hati-hati. Kalau Anda punya kritik terhadap 1-2 sahabat, bukan nggak boleh, bukan. Tapi sampaikan kritik itu dengan ilmu, dengan adab, dengan argumentasi, dan dengan tetap husnudzon, bukan dengan suudzon, bukan dengan kebencian, bukan dengan hikit, bukan dengan bukut, bukan dengan iri dan dengki, bukan. Kita nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan para keluarga Nabi yang dulu berjuang dengan Nabi, dan dibandingkan dengan para sahabat Nabi yang dulu banyak berkorban untuk Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan Allah memberikan petunjuk kepada kita dan kepada semua saudara-saudara kita. Amin ya rabbal alamin. Nah, jadi kalau sekarang kita dengar ada orang ingin mengkritik para sahabat Nabi, saudara, kewajiban kita untuk berdakwah kepada mereka. Ajak, ayo kita bicara, ayo duduk bareng. Hat burhanakum in kuntum shadiqin. Ayo tunjukkan apa kau punya dalil, apa kau punya argumentasi. Mari, kalau memang kau benar, tunjukkan argumentasimu, tunjukkan dalilmu. Nah ini saatnya para ulama, para habaib, para masyaikh, para kiai yang punya ilmu nggak boleh diem, saudara, nggak boleh. Jadi kalau ada sahabat dihina, istri Nabi dihina, keluarga Nabi dihina, saudara, ulama mesti bicara. Karena ulama yang punya dalil, karena ulama yang tahu dalil, karena ulama yang tahu argumentasi. Jelaskan kepada umat. Mungkin yang ngeritik itu nggak paham, cuman ikut-ikutan. Mungkin yang nyelak tadi nggak ngerti, cuman ikut-ikutan. Yuk kita ajak. Kenapa kau bilang Sayyidina Ali begini? Kenapa? Apa dalilmu? Kenapa kau katakan Siti Fatimah begini? Kau baca kitab apa? Kenapa kau katakan Siti Aisyah begini dan begitu? Apa sih argumentasimu? Tanya. Beri kesempatan dia bicara, saudara. Oh, saya baca di buku anu begini. Coba mana bukunya? Ayo sama-sama kita lihat. Nih saya juga punya buku nih. Ini cerita yang sebenarnya. Itu cerita nggak benar. Jadi orang insya Allah akan sadar kembali ke jalan yang benar, saudara. Insya Allah. Nah, jadi ini tugas ulama. Tapi kalau yang bukan ulama jangan sok berdebat. Dalil nggak tahu sok berdebat lagi. Ya akhirnya tonjok-tonjokan, saudara. Jangan, kalau nggak punya dalil bukan ulama udah diam. Serahkan aja kepada ulamanya, biarkan ulamanya menjelaskan kepada umat. Insya. Maka itu saya mau tanya semua yang ada di sini, siap cinta kepada Allah, siap cinta kepada Rasul, siap cinta kepada Ahlul Bait, siap cinta kepada para sahabat. Takbir. Sallu ala Nabi. Allahumma salli wa sallim alaihi. Yang ketiga, Ahlus Sunnah wal Jamaah membangun madhabnya atas dasar hubbul ulama wal umaro,
cinta kepada ulama dan penguasa. Tapi jangan salah paham, cinta kepada penguasa bukan berarti ngejilat pemerintah, bukan. Nah, ini kadang-kadang di pojok salah paham, kok ulama umaro dicintai. Nah, maksudnya cinta kepada ulama dan umaro selama mereka berjalan di jalan Allah dan Rasulnya. Makanya kita mau kasih tahu pemerintah, beruntung Indonesia ini mayoritas ahlus sunnah wal jamaah. Pemerintah beruntung karena ajaran ahlus sunnah itu kita mesti tunduk sama pemerintah. Kita nggak boleh lawan pemerintah, saudara, kecuali kalau pemerintah sudah keluar dari jalan Allah dan Rasulnya. Jadi sebetulnya pemerintah di Indonesia enak, udah jangan langgar syariat, titik, rakyat wajib taat, selesai, saudara. Ini kan kadang-kadang yang jadi masalah kan pemerintahnya yang langgar syariat. Ini yang jadi persoalan, saudara. Padahal dengan penduduk mayoritas ahlus sunnah wal jamaah, pemerintah Indonesia diuntungkan karena bagian daripada ajaran ahlus sunnah wal jamaah tidak boleh sembarangan untuk kita menggulingkan suatu pemerintahan, saudara, kecuali sangat darurat. Bahkan Nabi pernah sampaikan kepada para sahabatnya, nanti akan datang suatu zaman, kalian ini hai umat Islam akan dipimpin oleh orang-orang yang buruk akhlak, jelek tingkah lakunya. Kemudian sahabat bertanya, apa kita gulingkan dia ya Rasulullah? Apa kita angkat senjata, kita berontak, kita gulingkan? Apa jawab Nabi? La ma'aqamas salah. Jangan selama dia masih mendirikan sholat. Kalau udah nggak sholat baru rubuhin, saudara. Kalau dia masih sholat jangan dulu, kasih nasihat, kasih peringatan. Nah, ini yang perlu kita sampaikan. Jadi sebetulnya Ahlus Sunnah wal Jamaah itu indah. Kita bukan teroris, kita bukan pembangkang, bukan. Kita nggak pernah mau lawan pemerintah, enggak. Kita nggak pernah mau gulingkan pemerintah, tidak. Kita bukan politisi, kita hanya menginginkan pemerintah kita tunduk kepada hukum Allah dan Rasulnya. Insya Allah. Begitu juga ulama. Wajib umat Islam patuh kepada ulamanya, cinta kepada ulamanya. Bagaimana tidak? Allah nyatakan dalam Al-Quranul Karim, faqala ta'ala yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah meninggikan kedudukan orang-orang beriman di antara kamu dan orang-orang yang memiliki ilmu. Allah tinggikan kedudukan mereka beberapa derajat. Kalau ulama ditinggikan derajatnya oleh Allah, maka umat Islam wajib meninggikan derajat para ulama sebagaimana Allah meninggikan derajat mereka. Wajib umat Islam memuliakan para ulama sebagaimana Allah memuliakan mereka, saudara. Dan Nabi mengatakan dalam satu hadis, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al ulama warasatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris Nabi. Maka itu, saudara, tunduk kepada ulama dan umara wajib, tapi dengan syarat selama ulama dan umaranya berada di jalan Allah dan Rasulnya. Makanya dalam Al-Quran Allah berfirman, faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Hei orang-orang yang beriman, ati'ullah, taatilah Allah, wa ati'ur rasul, dan taatilah Rasul. Tapi begitu ulil amri, Allah enggak katakan wa ati'u ulil amri, enggak, diatofkan saja wa ulil amri minkum. Ada rahasia apa? Ati Allah, taatilah Allah. Artinya taat kepada Allah mutlak, tanpa kompromi. Allah suruh apa aja kerjain, Allah larang apa saja tinggalkan, nggak boleh tawar menawar. Wa atiur rasul, dan taatilah Rasul. Taat Rasul juga mutlak, nggak boleh tawar menawar. Apa aja yang Nabi ajarkan kerjain, titik, nggak ada tawar menawar. Giliran ulil amri, Allah nggak mengatakan wa atiu ulil amri, enggak. Allah atafkan wa ulil amri minkum.
Artinya dan dalam kurung taatilah ulil amru kamu sekalian. Siapa ulil amri? Ulama dan umara, saudara. Nah, lalu kenapa kok nggak pakai atiu diatofkan? Ada isyarat bahwa kita wajib taat kepada ulil amri kalau ulil amrinya ikut Allah dan Rasulnya. Kalau ulil amri baik ulama ataupun umara tidak ikut Allah, tidak ikut Rasulnya, haram untuk kita ikut kepada mereka. Nah, jadi karena itu saudara, taat kepada Allah mutlak, taat kepada Rasulullah mutlak, taat kepada ulama dan umara bersyarat, tidak mutlak saudara. Syaratnya mereka ikut Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan ulama dan umara kita ikut Allah dan Rasulnya. Dan saya juga ingin ingatkan bahwa ulama-ulama yang hak tidak akan pernah bisa berdampingan dengan ulama-ulama batil sampai hari kiamat. Hak dan batil akan selalu berperang, bertempur, saling menjatuhkan saudara. Nah, manakala hak dan batil bertempur, kita umat Islam wajib mendukung yang hak. Habib dengan Habib ribut, lihat, yang satu hak, yang satu batil, yang dibela yang mana? Hak. Kiai sama kiai ribut, lihat mana yang hak, mana yang batil, yang dibela yang mana? Hak. Ada kiai hak, habibnya batil, bela yang mana? Bela kiai. Ada habib hak, kiai batil, bela yang mana? Bela habib. Bukan karena habibnya, karena hak. Ada kiai hak, ulama hak, umaro batil, bela yang mana? Ulama. Tapi ini dibalik, umaronya hak, ulamanya batil, bela yang mana? Umaro. Jadi kuncinya hak atau batil saudara. Makanya saya pernah ditanya, Habib Rizik mau ditanya, apa pertanyaannya? Kiai me kiai boleh berantem nggak? Saya jawab wajib. Yang nanya kaget, kok wajib Habib? Ya bu, ya kiai me kiai wajib berantem. Kalau kiai yang satu hak, yang satu batil, wajib. Tapi kalau kiainya sama-sama hak, haram mereka bertikai saudara. Kalau habibnya sama-sama hak, haram mereka bertikai saudara. Kira-kira jelas gak? Jangan ntar pulang dari sini kata Habib Rizik, kiai me kiai mesti berantem. Nah, enggak begitu maksudnya, yang hak dengan yang batil. Tapi alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah, di negara Republik Indonesia ini ulama dan kiai yang istiqomah jauh masih lebih banyak dibandingkan mereka-mereka yang jalan menyimpang dalam kebatilan saudara. Alhamdulillah. Makanya jangan jauh-jauh, yaitu dari majelisnya para habaib, majelisnya para kiai, ikuti mereka semua saudara. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita. Amin ya rabbal alamin. Nah karena itu setelah panjang lebar saya sampaikan tadi, tentunya masih ada yang keempat dan kelima. Yang keempat dan kelima saya tidak bahas lagi saudara, tapi saya hanya sekedar mengingatkan Ahlus Sunnah wal Jamaah wajib cinta kepada kedua orang tuanya, cinta kepada keluarganya, dan cinta kepada segenap umat Islam. Kenapa ini saya tekankan soal orang tua? Sebab zaman sekarang ada kelompok-kelompok yang mengatakan sangat Islam tapi kurang ajar sama orang tua sudah. Jadi kalau orang tuanya dianggap bukan kelompok dia, nggak ada urusan. Bagi dia gurunya lebih hebat dari orang tuanya. Kadang-kadang saudara, dia tidak menghormati orang tua, sampai-sampai anak perempuan yang ikut majelis tersebut mau kawin, cukup ustadznya aja yang kawinin, nggak ada urusan sama bapak sama ibunya. Oi, Ahlus Sunnah wal Jamaah wajib kita junjung tinggi kedua orang tua kita saudara. Jangankan orang tua yang beriman kepada Allah, yang muslim, sampai kedua orang tua kafir saja nggak boleh kita kurang ajar. Ini didikan Ahlus Sunnah wal Jamaah saudara. Orang tua taruh di kepala. Selama orang tua kita tidak memerintahkan kita maksiat kepada Allah, wajib untuk kita ikuti, kita patuhi saudara.
Orang tua kita itu kunci kita masuk surganya Allah. Ridha Allah fi ridhal walidain. Ridha Allah itu ada di ridha kedua orang tua. Dari mana itu majelis-majelis atau organisasi-organisasi atau kelompok-kelompok yang seenaknya memisahkan anak dari orang tuanya, mengajarkan anak kurang ngajar kepada orang tua. Ahlus sunnah wal jamaah menjunjung tinggi kedua orang tua di atas kepala, saudara. Jangankan beriman, kafir sekalipun nggak boleh kita kurang ngajar, saudara. Maka itu saya mau tanya, ahlus sunnah indah tidak? Indah tidak? Makanya tadi saya katakan ini mazhab cinta, saudara. Ini bukan mazhab bugut, bukan mazhab hikit, bukan mazhab benci, mazhab kasih sayang. Kita diajarkan cinta sama kedua orang tua kita, cinta sama keluarga kita, cinta sesama umat Islam. Sampai-sampai, saudara, Nabi mengatakan kepada para sahabat, unsur akhaka zaliman au mazluman. Kata Nabi, hei umat Islam, tolonglah saudaramu yang zalim maupun yang dizalimi. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, nansurhu in kana mazluman. Tentu kami tolong dia kalau dia itu dizalimi. Wa kaifa nansuruhu in kana zaliman? Tapi bagaimana cara kami tolong dia kalau dia sendiri yang berbuat zalim? Bingung sahabat. Jadi Nabi kasih tahu sahabat, tolong saudaramu yang zalim maupun yang dizalimi. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, kalau yang dizalimi tentu kita bela. Tapi kalau yang zalim, bagaimana belanya? Apa kata Nabi alaihi salatu wassalam? Tahjuzuhu an zulmihi. Kau cegah dia dari kezalimannya. Fadzalika nasruh. Begitulah cara menolongnya. Subhanallah. Jadi kalau ada saudara kita yang zalim, tolong. Caranya cegah dia dari kezalimannya. Ada saudara kita nenggak minuman keras, jangan ditinggal, tolong. Bagaimana nolongnya? Cegah dia, jangan sampai dia menenggak minuman keras. Jadi tolong dia bukan beliin minuman keras. Kalau ada saudara kita judi, tolong cegah dia dari perjudiannya. Ini Nabi yang suruh, saudara. Jadi jangan dulu kita mengaku bersaudara sesama orang beriman, manakala kita dapatkan saudara muslim kita berbuat maksiat, kita biarkan. Korupsi kita biarkan, judi kita biarkan, melacur kita biarkan, minuman keras kita biarkan. Haram, nggak boleh. Tolong dia, selamatkan dia. Jangan lupa Nabi mengatakan, saudara, dalam satu hadis yang lain, masalul mu'minin fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamatsalil jasadil wahid idza staka minhu udwun tada'alahu sa'irul jasadi bis-sahari wal humma. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, perumpamaannya orang-orang yang beriman di dalam kasih sayang sesama mereka, di dalam cinta kasih sesama mereka, di dalam pergaulan sesama mereka, kamatsalil jasadil wahid, bagaikan tubuh yang satu. Idza staka minhu udwun, kalau salah satu anggota tubuh mengeluh, menderita karena suatu penyakit, tada'alahu sa'irul jasad, seluruh jasad ikut menjerit, ikut menderita, ikut peduli, bisahari wal humma, sampai-sampai seluruh jasad nggak bisa tidur karena meriang, saudara. Subhanallah. Saya mau tanya, kalau di tangan kita ada bisul, besar itu bisul, ngebuat sakit, kira-kira kepala ikut pusing tidak? Biasanya badan meriang tidak? Kalau kepala pusing, badan meriang, bisa tidur? Yang bisul tangan, yang sakit tangan, kepala peduli, ikut pusing, sekujur badan peduli, ikut meriang, mata peduli, nggak bisa tidur. Begitulah Nabi mengumpamakan persaudaraan kita, saudara. Nabi kasih tahu perumpamaan orang yang beriman seperti itu. Artinya
Umat Islam ini harus bersaudara bagaikan tubuh yang satu. Kalau ada saudara kita menderita, itu bagian tubuh kita. Peduli dong. Jadi jangan melulu orang cerita, mari kita tegakkan persatuan, mari kita bersaudara, tapi dia tidak peduli dengan penderitaan saudaranya. Omong kosong. Kalau ada saudara kita yang bodoh, tidak punya ilmu, itu saudara kita, itu bagian tubuh kita. Duka dia duka kita, derita dia derita kita. Saudara yang punya ilmu, terjun, ajarkan, bimbing, bina, selamatkan dia dari jurang kebodohannya. Itulah persaudaraan orang yang beriman. Kalau ada saudara kita miskin, kelaparan, melarat, itu bagian tubuh kita. Lapar dia mesti jadi lapar kita, susah dia mesti jadi susah kita. Yang punya duit, yang punya harta, yang kaya raya, tolong bantu selamatkan dia dari kemelaratannya. Itu persaudaraan orang beriman. Kalau ada saudara kita dianiaya, dibunuh, saudara diperkosa, dirampas harta bendanya, itu saudara kita. Kita mesti peduli, nggak boleh kita diam. Apa yang bisa kita bantu dia, bantu. Makanya sedih sekali ada orang dikasih tahu tentang pembantaian umat Islam di Palestina yang dilakukan oleh Israel. Apa dijawab? Ah, itu urusan orang Arab, itu bukan urusan saya. Ittaqullah. Itu yang dibantai orang Islam, anak kaum muslimin yang membantai orang kafir Yahudi. Itu bukan urusan orang Arab, itu urusan umat Islam. Peduli dong. Al-Masjidil Aqsa itu milik kita. Kok sampai puluhan tahun dikuasai oleh orang-orang Yahudi? Kemana umat Islam yang saat ini di dunia jumlahnya 1,8 miliar? Kita seperti lumpuh di depan Yahudi, saudara. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jangankan ke Arab sana, tatkala saudara kita dibantai di Ambon, dibantai di Poso, itu perempuan kita saudara di Poso, hampir 100 orang dibugilkan, ditelanjangkan, diarak keliling kota oleh laskar-laskar Kristus. Itu saudara kita, itu perempuan kita, saudara. Harus kita peduli. Jangan begitu dikasih tahu, ah itu urusan orang Ambon, itu urusan orang Poso, itu bukan urusan kita. Haram. Jadi kita mesti rasakan penderitaan mereka, saudara. Begitu juga kalau ada saudara kita yang maksiat, dia nenggak minuman keras, dia judi, dia melacur, saudara. Itu saudara kita. Dia lagi melakukan kemunkaran, dia menuju kehancuran dunia dan akhiratnya. Dia lagi berjalan menuju siksa Allah. Itu saudara kita, bagian tubuh kita. Selamatkan dong dari kehancurannya. Jangan dibiarkan, saudara. Haram. Tapi orang sekarang beda. Giliran kita mau selamatin, dibilang anarkis lah, dibilang keras lah, kasar lah, dituduh teroris lah. Hei saudara, kalau mereka kita biarkan, siksa azab api neraka jahanam yang sangat pedih menanti orang-orang yang ingkar kepada Allah. Anda tahu siksa neraka yang paling ringan, saudara? Itu kerikil neraka jahanam ditaruh di telapak kaki, isi kepala otak mendidih, saudara. Itu yang paling ringan. Kesian itu saudara kita. Nah maka itu, ayo mari saudara, tunjukkan ukhuwah kita. Ya, kita tidak wajib semua harus melakukan apa yang kita tidak mampu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memberikan beban kepada seseorang kecuali sesuai kemampuannya. Oh Anda nggak mampu nahi munkar, nggak apa-apa, terus aja dakwah saudara. Yang penting jangan maki-maki yang lagi nahi munkar. Kita bagi-bagi tugas, yang mampu dakwah, yang mampu hisbah, yang mampu jihad, saudara.
Memang tidak semua orang, ada orang bagus dakwahnya saudara, tapi begitu hisbah amar ma'ruf nahi munkar, dia tidak punya kemampuan. Kenapa? Mungkin karena faktor kesehatannya, mungkin karena faktor usianya, atau mungkin karena faktor prioritas pilihan perjuangan. Dia kiai pimpinan pondok pesantren, muridnya ada 20.000. Kalau dia ikut amar ma'ruf nahi munkar, besok ditangkap di penjara. Bagaimana santri yang 20.000? Oh kalau begitu dia nggak usah ikut, cukup dia ajar santrinya saja. Nggak apa-apa saudara. Bagi tugas, bagi tugas. Ini jangan yang dakwah penuh kelembutan, lupa diri, nyala-nyalain yang amar ma'ruf nahi munkar. Apa tuh amar ma'ruf nahi munkar begitu tuh? Keras, kasar, bukan cara Nabi. Oh, itu teroris. Begitu juga saudara, orang yang amar ma'ruf nahi munkar, yang jihad banyak, tapi dia nggak mampu dakwah dengan lembut. Nah tiap hari kerjaannya perang, disuruh lembut nggak bisa, disuruh ceramah aja dia teriak-teriakan. Memang udah begitu modelnya. Nggak apa-apa, teruskan jihadnya, teruskan amar ma'ruf nahi munkarnya. Lalu bagaimana dakwah yang penuh kelembutan? Serahkan kepada ahlinya. Kan banyak orang-orang yang ahli dalam kelembutan, dalam kearifan, dalam kebijakan. Bagi-bagi tugas saudara. Jangan yang jihad sok jago, dia merasa dirinya paling hebat, paling benar, paling berani. Sementara kiai yang dakwah dengan lembut dihina. Apa tuh kiai lembut-lembut kayak kue apem? Ada gak yang model begitu? Ada, dia hina saudara. Sombong, sok jago. Nggak boleh saudara. Kadang-kadang di masjid yang dibuka kitab soal toharoh, dikelak sama dia. Itu tiap hari ngaji di masjid, babnya toharoh, yang diomongin air dulu, lama-lama jamaah jadi mujair semua. Saya mau tanya, sombong tidak? Sombong tidak? Allah nggak suka manusia sombong saudara. Nah maka itu saya ajak kita bagi-bagi tugas. Nah sebelum saya akhiri, saya berikan analogi perumpamaan. Dakwah dan amar ma'ruf nahi munkar, hisbah, disingkatnya hisbah, bahasa fikihnya hisbah. Hisbah itu amar ma'ruf nahi munkar. Dakwah dan hisbah itu kalau diumpamakan pekerjaan petani, ibarat menanam padi dan memberantas hama. Dakwah dengan lembut itu nanam padinya saudara. Hisbah dengan tegas itu memberantas hamanya, termasuk membunuh tikus yang merusak. Nah, kalau di seluruh Indonesia para habaib, para kiai setiap hari sibuk dengan dakwah yang lembut, tidak ada yang hisbah. Sibuk bangun pesantren, sibuk ngajar di masjid dan musola, sibuk zikir, ibadah, ta'abbud dan lain sebagainya. Tapi yang perang lawan korupsi tidak ada, yang perang lawan pelacuran tidak ada, yang perang lawan perjudian tidak ada, yang perang lawan beraneka ragam kemunkaran tidak ada. Kondisinya sama seperti petani se-Indonesia tiap hari sibuk menanam padi, tapi hamanya tidak diberantas saudara. Jujur saya mau tanya, kalau kita rame-rame nanam padi tiap hari, hama nggak diberantas, kira-kira panennya bagus atau rusak? Rusak. Rusak, kesian. Capek kita didik orang dirusak. Capek kita didik anak dirusak saudara. Capek. Begitu juga sebaliknya, kalau para habaib, para masaih, para kiai se-Indonesia semuanya tiap hari sibuk perang lawan pelacuran, perang lawan perjudian, perang lawan narkoba, perang lawan minuman keras, perang lawan korupsi, perang lawan aliran sesat, perang lawan kemunkaran, sibuk. Tapi tidak ada yang dakwah. Nggak ada yang bangun pesantren, nggak ada yang buka majelis di masjid, nggak ada yang buka kitab, nggak ada yang ngajar caranya wudhu bagaimana saudara. Sibuk semua, perang udah sama munkar. Itu sama juga petani se-Indonesia
Sibuk semuanya, tiap hari bunuh tikus. Padinya nggak ditanam-tanam. Nah, saya mau tanya, tiap hari kita bunuhin tikus saja saudara, sampai setahun. Terus sampai setahun panen apa? Panen tikus. Nah, berarti petani yang cerdas, petani yang ideal, petani yang komprehensif, dia nanam padi dan dia memberantas hama, saudara. Tapi kan gak semua petani mampu. Ada yang pintar nanam padi, nggak pandai memberantas hama, nggak apa-apa, tanam saja padinya. Bagaimana hamanya? Minta bantuan saudaranya yang mampu memberantas hamanya, saudara. Dengan kerjasama yang baik antara keduanya seperti tadi, saya mau tanya, kalau padi ditanam, hama diberantas, kira-kira panen bagus tidak? Insya Allah. Begitu juga ulama yang ideal, komprehensif, mantap, mencontoh Nabi, saudara. Kalau dia mampu dakwah dan dia juga melakukan hizbah. Tapi nggak tiap ulama mampu. Kan tadi sudah saya katakan, orang kalau udah tua kok disuruh demo, saudara. Dari mana datangnya? Orang udah tua kok disuruh angkat senjata perangnya, nggak bisa. Bahkan Siti Aisyah radhiyallahu taala anha pernah berfatwa, laki-laki yang penakut makruh ikut jihad, saudara. Itu fatwa Siti Aisyah. Lo kok makruh? Bahkan ada ulama mengatakan lelaki penakut haram ikut jihad. Kenapa? Sebab kalau dia ikut nanti takutnya nular sama yang lain, saudara. Jadi Siti Aisyah bilang kalau udah penakut suruh di rumah aja, jangan dipaksa jihad. Itu kan karakter. Nah sekarang dia ikut jihad, temennya lagi semangat tembak musuh, dia lagi terkencing-kencing. Temennya lagi semangat, Allahu Akbar, dia lagi mikir, ya bini gue bagaimana bini gue. Bisa kacau perangnya, saudara. Artinya apa? Ada ulama mampu dakwah, nggak mampu hizbah. Ada ulama mampu hizbah, nggak mampu dakwah. Nggak apa-apa, saudara. Nggak apa-apa. Yang mampu dakwah, teruskan dakwahnya dengan lembut. Tapi tolong doakan saudara-saudaranya yang sedang melakukan hizbah. Begitu juga sebaliknya, yang hizbah dengan tegas teruskan. Tapi jangan lupa juga di sela-sela ibadahnya doakan, beri dukungan kepada ulama-ulama yang dakwahnya dengan penuh kelembutan. Indah tidak? Indah tidak? Jadi kalau ulama dengan ulama saling kerjasama menyempurnakan, saudara, kira-kira kita bisa jaya tidak? Bisa menang tidak? Karena itu saya mau tanya, siap bersatu? Siap berjuang bersama? Siap saling menghormati? Takbir! Sallu ala nabi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Ini udah jam berapa nih? Ngomong terus-terus sampai subuh urusannya. Masya Allah, kira-kira yang saya sampaikan jelas tidak? Ya bukan, kalau kita mau cerita panjang sampai subuh juga nggak habis. Iya, Masya Allah. Tapi saya sedang ini hari, Masya Allah, majelis serang ini mudah-mudahan oleh Allah dijadikan masjidan thayyiban, masjidan salihan, masjidan mubarakan. Amin ya rabbal alamin. Nah, sebagai penutup, saya ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk memberikan sejumlah informasi sekaligus untuk klarifikasi, insya Allah. Sebagaimana Anda sudah sama tahu bahwa sejak tahun 98 saya tidak sendiri, saya dengan kawan-kawan dari kalangan para habaib, para kiai, para ustadz, kalangan santri, pondok pesantren dan lain sebagainya, mendirikan organisasi Front Pembela Islam. FPI ini bukan partai politik. FPI ini adalah organisasi Islam yang bermadhab akidah Asy'ariyah dan bermadhab fikih Syafi'i. Artinya FPI adalah organisasi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, FPI banyak fokus
pada bidang hisbah, amar ma'ruf nahi munkar. Tapi bukan berarti dakwah tidak kami kerjakan, bukan. Dakwah kami kerjakan juga. Jihad kami geluti juga. Pada saat terjadi pertikaian di Ambon, di Poso, kami kirim anak-anak muda kami untuk bertempur di sana bersama umat Islam yang lainnya menyelamatkan kaum muslimin. Bahkan sampai hari ini posko-posko kami di Ambon maupun di Poso masih tetap dalam keadaan siaga. Kami tidak mau lagi kecolongan seperti dulu. Nah, kemudian tidak sampai di situ, kita juga peduli dengan jihad yang ada di Palestina, yang ada di Rohingya, yang ada di Kashmir, yang ada di Thailand Selatan, Patani, yang ada di Moro dan lain sebagainya. Tapi memang di Indonesia yang banyak disorot adalah amar ma'ruf nahi munkar. Yang ingin saya sampaikan singkat saja, bahwa kami FPI betul, kami tidak menolak atau tidak memungkiri bahwa sering terjadi clash, bentrok antara kami dengan pengusaha-pengusaha maksiat, dengan preman-preman yang membackingi berbagai macam tempat maksiat. Hanya yang perlu saya klarifikasi bahwa dalam prosedur perjuangan Front Pembela Islam, posko FPI mana saja di seluruh Indonesia, manakala ingin berjuang menutup suatu tempat maksiat, wajib untuk memulai dari dakwah terlebih dahulu. Jadi nggak boleh ujuk-ujuk amar ma'ruf nahi munkar, nggak boleh saudara. Dakwah dulu, itulah yang kami sebut prosedur standar. Jadi kami mulai dakwah dulu dengan cara bagaimana? Dengan cara saudara memberikan nasihat kepada yang punya tempat maksiat. Kalau udah nggak bisa, kami laporkan kepada yang berwenang. Baik mulai dari RT, RW, lurah, camat, bupati, sampai kepada gubernur. Begitu juga tentara, polisi, kami surati dan semua kami arsipkan. Nah kalau itu semua juga nggak didengar, kami minta ketemu, kami minta dialog. Kami dialog ke DPRD, kami dialog dengan gubernur, kami dialog dengan pemilik maksiat. Karena kita nggak boleh nutup pintu dialog, saudara. Nabi sendiri dulu diajarkan oleh Allah kepada orang kafir pun dialog. Wajadilhum billati hiya ahsan. Nabi disuruh dialog, sama orang kafir aja kita mesti dialog. Apalagi yang bukan kafir, saudara. Wajib untuk dialog. Nah kalau dialog-dialog ini tidak membuahkan hasil, kami mengambil jalan lain, yaitu dengan melakukan demo. Demo itu pilihan berikut. Nggak ada ujuk-ujuk demo, saudara. Demo itu maksudnya unjuk rasa. Mungkin selama ini kami kirim surat, hurufnya kekecilan, pejabat nggak bisa baca. Jadi kami demo pakai spanduk, hurufnya gede biar pada baca. Itu kan filsafatnya, saudara. Mungkin selama ini kami dialog dengan bahasa lembut, nggak kedengeran. Jadi kami datang demo pakai speaker yang gede, biar semua dengar suara itu, saudara. Nah kalau itu sudah tidak mempan juga, nah kami ada tahapan-tahapan lain, tahapan ultimatum, tahapan peringatan dan seterusnya. Kalau semua jalan mentok, maka kami kembalikan ke masyarakat yang melaporkannya. Jadi kita FPI nggak ujuk-ujuk, masyarakat yang lapor. Nih di kampung kami ada tempat judi nih, bagaimana? Kami tuntun. Itu prosesnya bisa 6 bulan, bisa 1 tahun, bisa 2 tahun. Kami tunggu dengan sabar. Kalau bisa ditutup tanpa ribut, kenapa sih mesti ribut, saudara? Nah biasanya kalau udah 1 tahun, 2 tahun gagal, kami kembalikan masyarakat. Kami kumpulkan masyarakatnya, Bapak, Ibu, laporan Anda sudah kami terima, sudah kami laksanakan. Ini bukti-bukti kerjaan yang sudah kami lakukan, tapi semua batal, gagal. Sekarang terserah Anda maunya apa. Nah kadang-kadang masyarakat ambil jalan, ya udah, kalau memang ini semua sudah gagal, pemerintah tidak mau tahu, kami masyarakat yang akan bertindak. Pada posisi itu FPI akan ikut masyarakat, saudara. Apapun resikonya, walaupun resikonya kami akan dikatakan melanggar hukum, main hakim sendiri, mengambil wewenang polisi, yang jelas kami sudah mengikuti prosedur yang ada.
Kenapa kami prosedur? Karena kami menghormati pemerintah. Kita nggak boleh melangkahi pemerintah. Kita nggak boleh melangkahi umaro, saudara. Kita nggak boleh sebelum kita lapor ke umaro kita main hakim sendiri. Haram. Pemerintah kita angkat untuk melaksanakan tugasnya. Cuma yang jadi persoalan, manakala pejabat dengan penjahat berkolaborasi kerjasama dalam maksiat, masyarakat hanya ada dua pilihan. Satu, duduk jadi penonton saja, atau berdiri melakukan perlawanan. Kami dari FPI milih yang kedua, kami diri, kami lawan. Kami nggak mau untuk menjadi penonton, saudara. Nah, yang begini inilah pada akhirnya begitu bentrok baru masuk TV, saudara. Nah, jujur aja saya mau tanya, FPI lagi dialog, emang ada di TV? FPI tulis surat, emang masuk di TV? Nggak ada. FPI demo damai sambil tahlil zikir, ada di TV? Giliran ngegerebek baru masuk TV. Kami turun di Aceh, 1.300 laskar FPI termasuk dari Jawa Timur. Dari Jawa Timur ini hampir 400 pemuda kami kirim ke Aceh. Pada saat terjadi tsunami, 4 bulan kita kerja, 100.000 mayat kita evakuasi. Kita cari mayatnya, masukkan ke kantong mayat, sholatkan, kuburkan. 100.000 mayat. Ada masuk TV? Nggak ada. Turun di Padang, turun di Jogja, turun di berbagai daerah bencana, bangun sekolah-sekolah darurat, bikin dapur-dapur umum, saudara. Buat juga kesehatan gratis untuk para pengungsi. Ada masuk TV? Tapi giliran FPI lagi ngemplang liberal, masuk TV. Tiap hari disetel, saudara. Kejadiannya sekali, disetelnya tiap hari. Udah 5 tahun masih disetel lagi. Tinggal orang Jawa Timur yang nggak tahu apa-apa, kok FPI ngemplang melulu tiap hari ya. Masya Allah. Tapi nggak apa-apa, ini adalah perjuangan. Ini namanya perjuangan, dinamika, nggak apa-apa. Memang kami tidak punya TV, kami tidak punya radio, kami tidak punya media. Tapi yakinlah, kalau ada orang yang membenci FPI karena salah informasi, kami yakin begitu suatu ketika dia mendapat informasi yang benar, kebenciannya akan hilang. Kalau dia benci karena salah paham, kami yakin suatu saat begitu salah pahamnya hilang, kebenciannya akan ikut hilang, saudara. Kalau dia benci, saudara, karena memang dia tidak kenal, dia belum tahu, wajar. Karena yang namanya manusia, annas a'da'u ma jahilu. Manusia itu adalah musuh dari apa yang dia tidak tahu. Tapi suatu ketika dia tahu, insya Allah dia tidak jadi musuh lagi. Tapi kalau yang benci FPI karena iri, dengki, bughd, sulit dicari obatnya, saudara. Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan dalam syairnya, saudara, kullu adawatin qad turja shifa'uha illa adawatu man adaka bil hasadi. Setiap permusuhan bisa diharapkan obat penyembuhnya, kecuali permusuhan dari orang yang memusuhimu karena iri dan dengki. Orang kalau sudah bukut, iri, dengki, walaupun kita baik tetap jelek, walaupun kita udah benar tetap salah, apalagi salah. Nah, udah susah. Kalau udah begitu kita serahkan saja, fatawakkal Allah. Nah, ini yang saya ingin klarifikasi. Nah, yang terakhir yang saya ingin klarifikasi juga, saudara, adalah hal-hal yang sebetulnya pemerintah mesti adil. Saya kasih contoh, waktu terjadi peristiwa Kendal, Jawa Tengah. Waktu terjadi peristiwa Kendal, FPI di sana tidak sweeping, tapi FPI di sweeping. FPI di sana tidak merusak, FPI yang mobilnya dirusak dan dibakar. Jadi FPI di sana tidak main hakim sendiri. Justru Kapolres Kendal mengatakan FPI datang ke polisi, minta polisi yang turun. Hanya FPI terjebak, dikepung pala preman, panik, terjadilah apa yang terjadi. Nah, saya tidak persoalkan itu, saudara. Yang saya persoalkan, tiba-tiba presiden bicara di televisi. Presiden mengecam FPI anarkis, FPI mempermalukan Islam, FPI mencederai Islam, dan seterusnya. Saya tidak marah. Presiden memarahi FPI silakan. Presiden mau jabar FPI silakan. Presiden mau tegur keras FPI silakan. Tapi presiden mesti adil menegurnya.
Kalau FPI yang minta ditutup tempat pelacuran ditegur, lalu tempat pelacuran di Kendal yang operasi bulan Ramadan, kok presiden nggak tegur? Mestinya tegur dong dua-duanya. Hei tempat pelacuran, kenapa kau masih buka sampai bulan Ramadan buka? Hei Kapolda Jawa Tengah, hei Kapolres setempat, ada apa tempat pelacuran buka di siang hari bulan Ramadan? Mestinya presiden marah dong. Setelah itu presiden tegur, hei FPI, kalau ada tempat pelacuran yang buka, kau jangan main hakim sendiri, kau jangan main pukul, awas. Kalau FPI begitu, kami tindak. Kalau begitu cara bicara presiden, saya terima. Ini enggak, pelacurannya presiden diem, ya. Giliran FPI-nya ditegur, FPI mesti begini, FPI mesti begitu. Nah pelacurannya kenapa ente diem? Baik FPI salah karena ingin menutup tempat pelacuran saudara tanpa izin pemerintah. Baik, katakan FPI salah. Lalu yang membuka tempat pelacuran, apa mereka tidak salah? Catat baik-baik saudara. Di Indonesia ada undang-undang human trafficking, perdagangan manusia. Dan itu juga undang-undang internasional yang diakui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Di dalam undang-undang human trafficking, undang-undang perdagangan manusia, salah satu yang dilarang adalah pelacuran. Jadi kalau ada negara yang membiarkan pelacuran, berarti negara tersebut dianggap melakukan perdagangan manusia, melanggar hak asasi manusia internasional. Kalau FPI salah di bawah karena dianggap main hakim sendiri, presiden lebih besar kesalahannya karena membiarkan pelacuran yang sudah dilarang oleh undang-undang nasional maupun internasional. Nah, kan ini negara hukum saudara. Kita mesti bicara berdasarkan hukum. Nah makanya begitu beliau bicara, saya lawan, saya jawab, saya minta pertanggungjawaban. Baik, kau mau bubarkan FPI silakan, tapi kami minta bubarkan semua pelacuran di Indonesia. Jangan FPI bubar, pelacuran ente piara. Yeah. Kira-kira jelas tidak? Nah, jadi adil saudara. Kalau adil enggak apa-apa. Saya enggak pusing kok. FPI mau dibubarin saya enggak pusing. Ini malam Front Pembela Islam yang disingkat FPI dibubarkan. Enggak apa-apa. Besok pagi saya bentuk lagi Front Persatuan Islam. Singkatannya sama FPI. Dibubarin lagi saya bikin lagi Front Persaudaraan Islam. Singkatannya sama FPI, yang mimpin dia juga. Dibubarin lagi enggak apa-apa. Saya ganti lagi jadi Front Penjaga Islam. Singkatannya sama, yang mimpin sama, kerjaannya sama. Enggak, saya enggak pusing. Karena FPI hanya organisasi, alat juang, bukan tujuan. Tujuan kita adalah ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Ada FPI, enggak ada FPI, amar ma'ruf nahi munkar wajib untuk kita perjuangkan. Nah baiklah, terima kasih atas semua perhatian, dan saya mau sampaikan informasi penting di ujung acara ini. Setahun yang lalu saya diundang oleh yang mulia sahabat kami tercinta, orang tua kita semua, Kiai Haji Hasan Mutawakkil. Beliau adalah saat ini menjabat ketua PWNU Jawa Timur. Jadi beliau mengundang saya, kita dialog cukup panjang, hampir lebih dari 1 tahun. Waktu itu saya didampingi oleh Habib Abdurrahman Assegaf. Intinya beliau menyampaikan bahwa program NU Jawa Timur ini, dan ini patut kita dukung semua, bahwa NU dengan pemerintah sudah sepakat bahwa tempat pelacuran doli harus ditutup. Takbir. Nah karena itu beliau mengundang saya, waktu itu kita diskusi, dan saya juga diundang pada acara HUT NU di Jawa Timur ketika itu. Nah, jadi kita berikan pemikiran-pemikiran kita, pengalaman-pengalaman kita, tapi intinya saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh PWNU Jawa Timur, bahwa penutupan doli itu tidak boleh sekaligus serta-merta, tapi harus dilakukan secara bertahap untuk menghindarkan adanya konflik horizontal. Nah ini saya senang betul, dan saya ketemu dengan pimpinan Ikamrah, ada di sini orangnya waktu itu, yaitu Haji Ali Badri. Jadi waktu beliau jemput saya di airport, saya ngomong sama Haji Ali Badri, Haji Ali Badri,
Ini Jawa Timur terkenal banyak kiainya, banyak pesantrennya, banyak NU-nya, banyak majelis taklimnya, tapi luar biasa tempat pelacurannya paling gede se-Asia Tenggara. Haji Ali Badri dengar begitu nggak bisa tidur, saudara. Tapi alhamdulillah akhirnya beliau dengan ikamranya bergerak bareng dengan PWNU Jawa Timur, mendorong wali kota, mendorong gubernur, dan seterusnya. Insya Allah setahu saya saat ini sudah lebih dari 40%, sudah lebih dari 40%, yaitu pelacur-pelacur yang ada di Doli itu sudah disosialisasikan, sudah dikeluarkan dari Doli, sudah dikembalikan ke kampungnya masing-masing dengan diberikan pendidikan, keterampilan, dan diberikan modal supaya mereka tidak melacur lagi. Nah, sisa 60%. Nah, mudah-mudahan ke depan Doli betul-betul tutup dari Jawa Timur. Amin ya rabbal alamin. Saya katakan kepada Kiai Haji Hasan Mutawakkil, kalau NU di Indonesia sudah bangkit untuk melawan kemunkaran, saya yakin insya Allah nggak lama lagi kemunkaran punah dari Republik ini, saudara. Biarkan NU yang menjadi lokomotif, kami siap untuk menjadi gerbongnya, untuk mendukung NU, karena NU adalah orang tua kami. NU adalah rumah besar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka itu saya mau tanya semua yang ada di sini, siap berjuang? Siap dukung NU Jawa Timur? Siap untuk menutup Doli? Siap menegakkan yang hak? Siap melawan kemunkaran? Takbir! Alhamdulillah. Nah, itu yang saya mau sampaikan, saudara. Nah, ada lagi berita lain. Kiai Haji Hasan Mutawakkil juga meminta, Habib tolong berikan sokongan sepenuhnya oleh saudara-saudara kami di FPI, karena kami juga kiai-kiai di Jawa Timur yang istiqomah ingin berjuang membersihkan NU dari pengaruh-pengaruh liberal, saudara. Karena banyak penyusup-penyusup yang ngaku-ngaku NU padahal liberal, betul? Nah, sekarang saya mau tanya, NU itu liberal atau Ahlus Sunnah? NU itu liberal atau Ahlus Sunnah? Siap bersihkan NU dari liberal? Siap bersihkan NU dari liberal? Siap lawan liberal? Takbir! Allahu Akbar! Sallu ala Nabi. Salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Semua salatullah salamullah Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Ilahi salimil ummah minal afati wan nikmah. Ilahi salimil ummah minal afati wan nikmah. Wa min hammi wa min humma bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Ilahi kfir wa akrimna binil matalib minna. Ilahi kfir wa akrimna binil matalib minna wa dafi masaatina bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah
wa sholli ala nabiyil barri bila haddin wala hasrin wa sholli ala nabiyil barri bila haddin wala hasrin wa ali sadatin ghurrin bi ahlil badri ya Allah salatullah salamullah salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah salatullah ilahana ya ghaffarudz dzunub wa ya sattarul uyub wa ya mufarrijal kurub wa ya muqallibal qulub ighfir dzunubana wastur uyubana wa farrij kurubana wa thabbit qulubana ala dinik ilahana salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin ala yasin ala yasin habibillah sallu ala nabi Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Kepada kaum muslimin rahimakumullah, alhamdulillah malam hari ini mudah-mudahan kita semua diberkahi oleh Allah dan semoga kita sampai akhir hayat tidak bergeser dari akidah ahlus sunnah wal jamaah. Jaga persatuan, jaga akhlak dan jaga keamanan, ketenangan. Semoga Allah memberkahi kita semua, insya Allah. Nah karena itu saya mau tanya sebelum saya akhiri semua, sebagai ahlus sunnah wal jamaah siap cinta kepada Allah, siap cinta kepada Rasulullah, siap cinta kepada keluarga Rasulullah, siap cinta kepada para sahabat Rasulullah, siap cinta kepada ulama dan umara yang ikut Rasulullah, siap cinta kepada kedua orang tua, kerabat dan segenap umat Islam. Takbir, takbir. Untuk ke depan siap kita bersatu, siap berjuang, siap mati di jalan Allah. Takbir. Alhamdulillah. Nah itu yang saya mau sampaikan dan tolong doakan. Saya hari ini nggak bisa mengklarifikasi, masih banyak lagi sebetulnya persoalan. Ada persoalan Lamongan, ada masalah Miss Wood di Bali, ada masalah-masalah yang lainnya. Tapi tolong doakan. Mudah-mudahan sampai akhir hayat kita semua umat Islam tidak akan bergeser untuk menegakkan Islam di bumi Indonesia yang tercinta. Amin ya rabbal alamin. Nah, saya perkenalkan, saya datang tidak sendiri, saya didampingi oleh kawan-kawan. Di sini ada sahabat saya Habib Abdurrahman Bahlega Segaf dari Pasuruan. Beliau salah satu ketua Dewan Pimpinan Pusat Front Pembela Islam. Kemudian di samping beliau ada Kiai Haji As-Syekh Misbahul Anam At-Tijani. Beliau salah satu mursyid di Thariqah Tijaniyah dan beliau juga salah seorang pimpinan di Dewan Pimpinan Pusat Front Pembela Islam. Kemudian yang berikutnya ada Kiai Haji Abdul Qahar. Sengaja saya bawa kemari. Beliau adalah ketua Front Pembela Islam Provinsi Jawa Barat. Kemudian di sini masih ada bersama kami yaitu saya punya anak menantu Habib Ahmad Fikri Bafaraj yang masih kuliah di Azhar Mesir, tapi saat ini sedang berlibur dan mengikuti safari dakwah ini. Mudah-mudahan Allah memberkahi safari dakwah ini. Saya akan berada di Jawa Timur insya Allah sampai hari Ahad depan. Masih banyak acara di Pasuruan, di Malang, di Probolinggo, di Sampang, di Bangkalan. Mudah-mudahan semuanya manfaat untuk urusan dunia dan akhirat kita. Nah, yang terakhir, tolong diperhatikan. Saya serius betul mengajak Anda semua untuk berdakwah kepada mereka yang berbeda dengan kita. Saya serius supaya mereka kembali ke jalan yang benar. Setuju? Kami tidak main-main.
kami FPI dengan Ahmadiyah itu dari tahun 2003 kami berhadap-hadapan. Terus kami perangi, terus kami pengen bubarkan. Tapi sampai hari ini kami tetap tidak menutup pintu dialog dengan Ahmadiyah. Tahun 2009 kami bangun masjid di kampung Ahmadiyah di Tenjo Waringin, yaitu Kabupaten Tasik, Jawa Barat. Itu sampai tahun 2013 ini sudah hampir 800 orang Ahmadiyah kembali masuk Islam. Alhamdulillah. Jadi nggak betul itu fitnah itu. Oh, FPI mau bunuh Ahmadiyah, FPI mau bantai Ahmadiyah. Fitnah. Kami tidak akan ganggu mereka secara fisik kalau mereka tidak mengganggu kami secara fisik. Jadi sampai saat ini di sini ada Kiai Haji Abdul Qahar. Kalau nanti pengurus ada yang mau bertanya kepada Kiai Haji Abdul Qahar, ada berapa ribu Ahmadiyah di Jawa Barat yang sudah kembali ke dalam ajaran Islam. Jadi kami nggak berhenti dakwah. Jadi sekalipun kami lawan Ahmadiyah, kami kafirkan Ahmadiyah, kami sesatkan Ahmadiyah, tetap kami dakwah, kami ajak mereka secara baik-baik, lembut, ramah, santun, arif, bijak, dan akhirnya mereka banyak yang kembali. Mudah-mudahan semua Ahmadiyah kembali kepada jalan benar. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Jadi sekali lagi saya serius ingin mengajak semua, ayo kita berdakwah, ajak semua umat Islam untuk ikut jalan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mudah-mudahan Allah memberkahi kita semua. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Jangan ada yang meninggalkan tempat sebelum acara ditutup oleh pengurus masjid dan sebelum doa ditutup oleh salah seorang orang tua kita. Saya tidak akan baca doa, biarkan orang tua kita yang baca doa. Itu saja. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadaniyallahu wa iyyakum ila siratikal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ارحمنا برحمتك يا الله، وارزقنا بجنتك يا الله، ارحمنا برحمتك يا بجنتك يا الله. وإن مرة نسيت في يوم ما مشيتش في سكتك